Selamat siang, sahabat Rumah Cerdas 18 Yonimus. Pada siang hari ini kembali lagi berjumpa dengan saya, Yonimus SPD dalam pembelajaran matematika lagi. Yaitu pada hari ini saya akan membantu Anda untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan rumus fungsi. Silakan ikuti dengan saksama sehingga materi ini bisa bermanfaat untuk pemahaman matematikanya sahabat Rumah Cerdas 18 Yonimus. Ya, pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas tentang bagaimanakah fungsi dinyatakan. Dan fungsi biasa dinyatakan dengan menggunakan huruf kecil, yaitu misalkan F, G, H, dan lain-lain. Nah, sehingga misalkan fungsi memetakan X di elemen A dan Y di elemen B, itu kita bisa tuliskan bahwa Fx sama dengan Y. Atau di sini ada sebuah pernyataan bahwa F memetakan X ke Y, kita bisa tuliskan dalam menggunakan Fx sama dengan Y. Nah, misalkan anggota di A adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan anggota di B ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, maka coba diperhatikan. Untuk setiap F, memetakan 1 akan berpasangan dengan B ke 2. B yaitu 2. Dan 2 akan berpasangan dengan 4. Atau F memetakan 1 ke 2, F memetakan 2 ke 4, dan F memetakan 3 ke 6, dan F memetakan 4 ke 8, dan yang terakhir adalah F memetakan 5 ke 10, atau F akan berpasangan dengan 10. Jika F memetakan X ke 2X, atau F memetakan A ke B, yaitu 1 akan berpasangan dengan 2. Nah, ini kita akan lihat bahwa hasilnya bahwa F akan memetakan X di A dan 2X di B, yaitu F memetakan X ke 2X. Nah, atau karena F memetakan X ke 2X, hari ini kita bisa tuliskan bahwa Fx sama dengan 2X. Nah, karena pembahasan sebelumnya bahwa jika Fx sama dengan Y, maka di sini kita bisa tuliskan bahwa Y sama dengan 2X. Nah, Y sama dengan 2X. Nah, jika kita perhatikan bahwa jika X, elemen dari X itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, atau X itu merupakan elemen-elemen di himpunan A, maka coba diperhatikan nilai Fx atau Y-nya. Jika Y sama dengan 2X, maka coba diperhatikan. Jika X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, maka nilainya bisa kita tentukan. Yaitu, jika X sama dengan 1, maka Fx atau Y-nya sama dengan 2 kali 1, yaitu Y-nya sama dengan 2. Dan jika X sama dengan 2, maka Y sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Dan jika X sama dengan 3, maka Y-nya sama dengan 6, dan X sama dengan 4, maka Y-nya sama dengan 8. Dan jika X sama dengan 5, maka Y sama dengan 10. Ini kita dapatkan dari Y sama dengan 2X. Sehingga setiap elemen di X, elemen di A atau elemen X, itu akan berpengaruh terhadap elemen di B atau Y-nya. Sehingga coba diperhatikan. Nilai Fx ini akan berubah. Dia akan tergantung pada nilai X yang diberikan. Nah, sehingga X itu akan merupakan sebuah variabel bebas dan Fx itu akan sama dengan Y, yang mana Fx atau Y ini akan terikat pada nilai X yang diberikan. Sehingga Y itu akan terikat pada nilai X. Atau kita bisa katakan bahwa X itu adalah sebuah variabel bebas dan Y ini akan merupakan sebuah variabel terikat. Nah, ada sebuah contoh. Misalkan, banyaknya kain tenun yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan tenun setiap hari dapat dinyatakan. Jadi, dengan fungsinya bahwa Fx sama dengan 5x kurang 10. Dengan ketentuan bahwa F menyatakan jumlah kain tenun yang dihasilkan dan X itu akan menyatakan jumlah pekerja.
Yang pertama kita disuruh untuk menghitung banyaknya kain tenun yang dihasilkan setiap hari apabila pekerjanya adalah 20 orang ya, atau 20 pekerja. Dan yang kedua, kita disuruh untuk menentukan atau menghitung berapakah pekerja yang diperlukan apabila kain yang harus dihasilkan adalah 1400 potong itu per hari. Maka sekarang kita tentukan, kita selesaikan satu-satu. Nah, jika 20 pekerja, itu artinya bahwa X adalah jumlah pekerja per hari, dan Y ini adalah jika 20 pekerja, maka kain yang akan dihasilkan itu kira-kira sama dengan berapa. Nah, maka coba diperhatikan fungsinya, bahwa jika fungsinya Fx sama dengan 5x kurang 10, nah, maka kita bisa tuliskan bahwa Y atau kain tenun yang dihasilkan adalah Y, yaitu akan sama dengan 5x kurang 10. Nah, karena X-nya sama dengan 20, sehingga dalam persamaan Y sama dengan 5X kurang 10. Dan setiap nilai X kita akan ganti dengan 20. Sehingga hasilnya adalah 5 kali 20 kurang 10 sama dengan 90. Nah, jadi jika kesimpulannya adalah jika 20 orang pekerja, maka akan menghasilkan 90 buah kain tenun per hari. Itu sesuai dengan fungsi yang diberikan pada pernyataan sebelumnya atau yang diberikan pada soal. Nah, sekarang bagaimanakah kita menghitung yang kedua? Yaitu jumlah pekerja yang diperlukan apabila perusahaan. Jadi ada targetnya bahwa 1400 potong pakaian per hari itu harus diselesaikan. Pertanyaannya adalah berapa pekerja yang dibutuhkan. Nah, kita kembali. Di sini sudah kita ketahui nilai Y, yaitu adalah 1400. Kemudian yang ditanya adalah jumlah pekerja atau nilai dari X-nya. Maka Fx sama dengan 5X kurang 10. Sehingga 1400 sama dengan 5X kurang 10. Jadi 1400 tambah 10 sama dengan 5X. Sehingga Fx sama dengan 5X kurang 10. Jadi sama dengan 1410 sama dengan 5X. Sehingga kita dapatkan X akan sama dengan 1410 per 5. Sama dengan 282. Nah, jadi jika kain tenun yang dihasilkan adalah sebanyak 1400 buah setiap hari, maka perusahaan tersebut harus mempekerjakan 282 pekerja setiap harinya. Sahabat Rumah Cerdas 18 Yonimus, sekian dulu pertemuan kita pada hari ini dalam bagaimanakah menentukan rumus fungsi atau bagaimanakah menggunakan rumus fungsi untuk menyelesaikan masalah. Jangan lupa ya sahabat-sahabat Rumah Cerdas Yonimus 18, jangan lupa subscribe, komen, dan like, share pada channel Rumah Cerdas 18 Yonimus. Sekian dulu, sampai jumpa.